warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tinggal pilih kapan kalian semua menonton tayangan video ini. Oke, perkenalkan nama saya Sobroni Mubarok, NIM 5305002 Pada tayangan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi yang dimana materi tersebut akan saya butuhkan sebagai tugas akhir atau tugas pertengahan dari UTS pada mata kuliah filsafat barat. Oke, selamat menyaksikan. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai Renaissance, yang dimana Renaissance adalah kebangkitan, atau arti dari Renaissance tersebut adalah kebangkitan yang diambil dari bahasa Italia, bahwa periode Renaissance ini adalah periode bersejarah yang dimana periode tersebut dimulai di Italia pada abad ke-14 dan menyebar ke seluruh Eropa hingga abad ke-17. Periode ini ditandai oleh berbagai macam faktor. Di antaranya yang pertama adalah tentang kehancuran abad pertengahan, di mana abad pertengahan yang sebelumnya banyak sekali didominasi oleh perang, wabah penyakit maupun keadaan sosial, yang dimana keadaan sosial tersebut menyebabkan banyak sekali perubahan serta memerlukannya kebangkitan bagi masyarakat Eropa. Yang kedua adalah peningkatan perdagangan yang berkembang pesat antara Eropa serta Timur Tengah, membawa masuknya berbagai macam budaya. Selain budaya juga pengetahuan dan berbagai macam barang-barang, yang dimana barang-barang tersebut mendorong seni dari masyarakat Eropa untuk berkembang lebih maju dan lebih menarik lagi. Yang selanjutnya adalah kemajuan dalam seni serta sains. Teknik seni seperti perspektif linear dan anatomi manusia diperkenalkan serta ditingkatkan demi menghasilkan karya seni yang lebih realistis, di mana penyebab ini atau perubahan ini dibawa oleh masa yang bernama masa kebangkitan atau Renaissance tadi. Selanjutnya adalah kemajuan dalam peningkatan perdagangan serta penciptaan kembali manusia. Di sini ada berbagai macam teori yang dinamakan penciptaan kembali manusia. Yang namanya manusia ini adalah artinya bahwa Renaissance mengangkat pandangan bahwa manusia yang tadinya hanya sebagai makhluk hidup berubah menjadi masa di mana manusia adalah awal dari perkembangan atau kebangkitan. Jadi yang tadinya manusianya sebagai makhluk hidup biasa hanya bergantung pada alam, sekarang ini manusia adalah sebagai pusat dari suatu alam semesta dan menjadi awal serta perkembangan dari kreativitas, eksplorasi dan perubahan budaya yang berkelanjutan selama beberapa abad ke depan. Oke, setelah kita membahas mengenai masa kebangkitan atau masa Renaissance tersebut, lanjut ke materi selanjutnya adalah tentang seorang filsuf Perancis, yang dimana filsuf tersebut terkenal sebagai salah satu pendiri aliran pemikiran yang dinamakan aliran rasionalisme, yang dimana beliau mendapat julukan atau nama beliau adalah René Descartes. Jadi pemikiran Descartes itu sangat mempengaruhi sekali bagi perkembangan filsafat, entah filsafat ilmu pengetahuan maupun matematika. Beberapa prinsip utama yang menjadi pemikiran beliau adalah yang pertama tentang cogito ergo sum, yang dimana ungkapan ini berarti bahwa saya berpikir maka saya ada, adalah inti dari pemikiran Descartes tersebut. Beliau mencoba untuk meragukan segala sesuatu yang dimana bisa diragukan dan mencari dasar yang pasti dari sebuah ilmu pengetahuan. Dalam proses ini beliau menyadari bahwa ketika beliau memasuki atau meragukan segala sesuatu, beliau tidak bisa meragukan bahwa beliau sedang berpikir. Intinya adalah
apabila ada seorang manusia yang meragukan dirinya, maka dirinya tersebut tidak akan bisa berpikir. Dengan demikian, eksistensi atau adanya pemikiran atau pikiran adalah menjadi langkah awal atau titik dasar yang pasti dalam suatu pengetahuan. Yang kedua adalah menurut pemikiran beliau tentang metode keraguan. Beliau menerapkan metode skeptisisme radikal untuk memisahkan keyakinan yang pasti dari suatu keraguan. Beliau juga meragukan segala hal yang mungkin dapat diragukan termasuk panca indera. Selain panca indera adalah sesuatu yang bisa memengaruhi pemikirannya, yaitu tentang pemikiran seseorang tersebut. Hingga beliau hanya tinggalkan suatu kalimat cogito adalah sebagai titik yang pasti. Selanjutnya adalah metode sistematis, yang dimana beliau berusaha untuk membangun sistem pengetahuan dari titik dasar yang pasti atau cogito dengan metode deduktif. Beliau merancang pendekatan sistematis untuk memahami alam semesta dengan keyakinan bahwa ilmu pengetahuan dapat dibangun dari prinsip-prinsip yang pasti tanpa adanya suatu keraguan. Itu adalah yang bisa saya jelaskan mengenai pemikiran dari filsuf Jerman tersebut. Mungkin dari pemirsa sekalian banyak sekali menemui pemikiran-pemikiran beliau atau pemikiran-pemikiran dari entah dari buku, dari internet maupun berdasarkan pengalaman kuliah sampai Stanton. Oke, saya akan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tentang empirisme. Jadi aliran empirisme adalah suatu aliran yang dimana pengalaman dari seseorang tersebut adalah sangat penting bagi dirinya karena menjadi sumber ilmu pengetahuan. Jadi aliran ini beranggapan bahwa pengalaman adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam membantu proses belajarnya, entah dari apa yang didapatkan selama dia memiliki pengalaman. Jadi dari tokoh dari aliran empirisme ini adalah David Hume serta Johann Locke. David Hume memiliki suatu pendapat bahwa beliau mengalami sistematisasi pada dua tokoh berikutnya antara Johann Locke dan David Hume. Tapi empirisme lain sangat David Hume. David Hume lahir pada tahun 1711 dan wafat pada 1776 di kota yang sama, yaitu di Edinburgh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Aufklärung. Jadi Aufklärung adalah suatu masa di mana gerakan besar di Eropa yang terjadi pada abad ke-18 Masehi yang memberikan kedudukan luar biasa terhadap akal dan budi manusia. Masa Aufklärung merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan aliran utama pemikiran pada abad ke-18 di Eropa dan Amerika. Pada pembahasan terakhir saya akan membahas mengenai idealisme Hegel, yaitu sebuah masa pemikiran metafisis yang menyatakan mengenai suatu kenyataan adalah pikiran dan pikiran adalah hal nyata. Hal tersebut disebabkan semua ada di pikiran secara rasional. Pemikiran metafisika Hegel. Jadi menurut pemikiran metafisika yang dikemukakan oleh salah satu tokoh yang bernama Hegel, bahwa roh dalam pandangan Hegel adalah suatu yang real dan konkret yang dapat menjelma dalam berbagai bentuk sebagai word spirit yang menempatkan diri ke dalam objek-objek khusus. Dalam kehidupan ini, roh itu merupakan suatu esensi manusia dan esensi sejarah dalam manusia. Yang materi yang bisa saya sampaikan, mungkin banyak sekali kurangnya dari materi saya. Dari pemirsa mungkin bisa mencari kejelasannya dengan cara mengikuti belajar atau mungkin membaca buku serta ngurak-arik internet sebisa mungkin sampean untuk bisa mendapatkan materi yang menurut sampean semua adalah materi bisa mencukupi pikiran dan hati sampean Stanton. Dan untuk tayangan kali ini sekian dulu. Apabila banyak kesalahan saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.